padamu, kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku.
di jamaku, di zaman meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru.
Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah yang ada di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun saudara berada. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam kebaktian online Minggu Paskah ke-6 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan membacakan beberapa warta untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus online yang akan ditayangkan pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 9 pagi dengan tema Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita. Dan acara ini bisa dilihat di dalam channel YouTube GKI Harapan Indah. Seluruh jemaat dan simpatisan bisa mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus tersebut beserta seluruh keluarga yang ada di rumah. Yang kedua, talkshow antara kita. Talkshow online antara kita kembali diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 jam 7 malam di channel YouTube GKI Harapan Indah dengan tema No Pain No Gain dengan narasumber Bapak Nikolas Kurniawan STH. Yang ketiga, GKI Harapan Indah bekerjasama dengan BCA menerbitkan kartu flash BCA sekaligus kartu jemaat. Bagi anggota jemaat yang berminat memiliki kartu ini dapat menghubungi Saudari Dian TU Gereja dengan nomor HP 083 87 453 1401. Informasi lain yang lengkap bisa Bapak Ibu lihat di dalam aplikasi My GKI ataupun di dalam website GKI. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Marilah kita bersama-sama saat teduh sejenak untuk memasuki ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Jemaat sekalian dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, di tengah keterbatasan kita untuk bersekutu dengan saudara seiman saat ini, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya dalam ibadah virtual ini. Marilah kita bersorak-sorak bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta semesta, dan biarlah langit bernyanyi gembira karena kemuliaan Allah terpancar, dan biarlah bumi bersenandung riang karena kasih-Nya yang nyata. Mari kita satukan hati datang menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Nya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupmu hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injili kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian Paskah ke-6 dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita bersama-sama menghayati tema bergereja dalam kasih dan relasi. Melalui tema ini, kita diajak untuk kembali memikirkan ulang keberadaan gereja yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Allah. Namun, kita mengakui bahwa gereja masih banyak terjebak dalam tatanan ruang organisasi yang terkekang dengan banyak aturan, sehingga kita sering gagal untuk merespon panggilan Allah melalui setiap peristiwa dan tantangan yang kita hadapi. Di dalam gereja pun umat sering terlibat di dalam ketidaksehatian, pengutamaan kepentingan diri, dan mengutamakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar memampukan kita sebagai gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan, kemelut, dan permusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di pagi yang indah ini kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kemurahan dan mengampuni segala dosa kita. Jemaat dipersilakan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami mengakui segala kesalahan dan ketidaksempurnaan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kami masih sering gagal menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Sebagai umat tebusan yang telah beroleh anugerah pengampunan,
Sudah selayaknya kami menjadi pembawa damai, kasih, dan sukacita. Namun terkadang kami justru menjadi pembawa permusuhan dan kami membangkitkan kebencian di hati orang lain, baik di tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam gereja. Ampuni kami juga ya Tuhan, apabila sebagai gereja kami juga sering mengabaikan panggilan-Mu. Kami tidak peka untuk menyelami kehadiran Tuhan dalam situasi yang kami hadapi. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengosongkan diri kami dan membiarkan Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami senantiasa digerakkan oleh kuasa-Mu. Di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami mohon pengampunan ini. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Kristus bersamamu juga. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sebab Kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama berdoa. Kami bersama-sama berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan kami sungguh mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini, agar kami dapat mengerti bagian firman Tuhan yang kami baca ini. Bukalah pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan tuntunlah hamba-Mu ini di dalam menyampaikan penguraian atau penjelasan atas firman Tuhan saat ini, agar setiap kami yang mendengarkannya dapat memahaminya dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada hari ini adalah 1 Petrus 3 ayat 13 hingga 17. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara di dalam ibadah saat ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik jasmani, hanya melalui online dalam kebaktian hari ini. Saudara sekalian, bergereja dalam kasih dan relasi menjadi tema khotbah pada hari Minggu ini. Bergereja dalam kasih dan relasi, saya yakin ini adalah sebuah harapan, kerinduan, keinginan kita semua selaku orang-orang Kristen, selaku orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bergereja dalam kasih dan relasi ini merupakan dambaan kita semua, saudara. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa kenyataan memprihatinkan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan bergereja. Apa saja itu, saudara sekalian? Yang pertama adalah semakin terasa adanya kehidupan yang tidak akrab dan tidak rukun. Nah, saudara sekalian, kadangkala atau bahkan seringkali tanpa sadar gereja menjadi ruang organisasi yang besar dengan sekian banyak aturan di dalamnya. Dan tanpa sadar hal itu menghancurkan atau meruntuhkan relasi umat dengan Tuhan maupun relasi umat dengan sesama umat. Khususnya ketika aturan-aturan di dalam gereja itu ditempatkan lebih tinggi daripada kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama manusia. Saudara sekalian, gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia. Tetapi justru tidak sedikit gereja yang mengalami pertengkaran di dalamnya. Nah, tentu saja saudara sekalian, hal ini membawa kepada suatu pertanyaan. Siapakah sebenarnya yang dikasihi umat Tuhan di dalam gereja Tuhan? Dan benarkah gereja sedang mengasihi Tuhan di dalam pelayanannya? Realita yang memprihatinkan yang kedua adalah semakin banyak yang ke gereja tapi tidak bersedia bergereja. Maksudnya, gereja dipenuhi oleh pengunjung kebaktian tetapi tidak terlibat di dalam kehidupan gereja itu. Gereja dipenuhi dengan orang-orang yang datang beribadah tetapi sangat sedikit dari orang-orang yang datang beribadah ke gereja itu terlibat di dalam kehidupan bergereja, khususnya di dalam hal persekutuan dan pelayanan. Tidak sedikit orang percaya tidak menghidupi panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ya, ambil contoh saudara sekalian, kalau misalnya di dalam persekutuan rumah tangga atau persekutuan wilayah, berapa banyak yang menjadi bagian dari gereja bersangkutan itu hadir di dalam persekutuan wilayah
atau persekutuan rumah tangga yang diadakan itu, saudara. Nah, saudara sekalian, salah satu penghalang yang besar untuk bersekutu adalah tidak sedikit gereja telah kehilangan kehidupan dan relasi cinta kasih di dalam persekutuannya. Nah, saudara sekalian, jikalau kondisinya seperti demikian, bagaimana gereja bisa terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan jikalau gereja kehilangan relasi kasih dalam kehidupannya? Nah, hari ini saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau bergereja dalam kasih dan relasi itu merupakan dambaan kerinduan kita bersama sebagai umat Tuhan, maka apa yang patut kita lakukan untuk mewujudkan bergereja dalam kasih dan relasi itu? Nah, saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama belajar dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17 ini. Ada beberapa hal menarik kita bisa dapatkan dari bagian ini, saudara sekalian, bagaimana kita bisa mewujudkan bergereja dalam kasih dan relasi. Yang pertama, saudara sekalian, kita berusaha memiliki hati yang berkobar-kobar untuk selalu melakukan kebaikan. Memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang bersemangat untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, ini menarik saudara sekalian, bahwa di dalam ayat 13 kata rajin berbuat baik itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata rajin itu dipakai kata zelotes. Dan rasanya kata ini tidak asing di telinga kita, bukan? Dalam bahasa Indonesia ada kata zelot. Apa itu zelot? Zelot ini adalah seorang patriot atau pembela tanah air yang fanatik, yang giat berjuang bagi tanah airnya. Dia adalah seorang yang siap mengorbankan apapun dari dirinya, entah kesenangannya, kenyamanannya, kepentingannya, bahkan nyawanya sendiri demi cintanya yang berkobar-kobar bagi bangsa dan negaranya. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 4, itu salah seorang murid dari Tuhan Yesus adalah Simon, orang zelot. Dia adalah seorang patriot fanatik, giat berjuang bagi tanah airnya. Seakan-akan Rasul Petrus dalam suratnya ini mengatakan demikian, saudara sekalian. Jadilah orang yang sungguh-sungguh mencintai kebaikan itu dengan begitu berkobar-kobar, seperti seorang patriot, seperti seorang pembela tanah air paling fanatik mencintai tanah airnya. Oh, alangkah indahnya saudara sekalian kalau setiap orang percaya ini punya hati yang seperti ini, saudara. Berkobar-kobar, antusias, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah, situasi ini, sifat ini saudara sekalian, rajin, antusias, berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan, sangat cocok saudara sekalian di tengah-tengah situasi pada masa-masa seperti sekarang ini. Berusaha, bersemangat, berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan. Menjadi orang yang altruis, bukan orang yang egois. Menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Bukan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Tatkala kita menjadi seorang Kristen yang rajin berbuat baik, berkobar-kobar untuk berbuat baik, bersemangat, antusias berbuat baik, di situ kita sedang membangun kasih yang makin kuat, relasi yang makin baik dimanapun kita ditempatkan. Nah, saudara sekalian, saya mengingat ada sebuah film yang bagus sekali. Memang filmnya sudah 20 tahun yang lalu ya. Pay It Forward, dibuat pada tahun 2000. Inti cerita dari film itu adalah bagaimana
seorang harus melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Dan tatkala seseorang itu mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka orang itu harus membalasnya dengan berbuat baik kepada 3 orang yang lain. Nah, saudara sekalian, alangkah indahnya kalau setiap orang Kristen punya hati yang seperti demikian, saudara sekalian. Berapa banyak kita menerima kebaikan dari Tuhan, saudara. Dan paling sedikit hari ini, PR kita hari ini, saudara sekalian. Kita melakukan kebaikan paling sedikit 3 orang hari ini. Entah dengan cara menelepon, tanya kabarnya bagaimana, mendoakan mereka, dan kita bantu apa yang kita bisa bantu bagi mereka. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, tatkala kita senantiasa punya hati yang berkobar-kobar untuk selalu melakukan kebaikan, bergereja dalam kasih dan relasi itu menjadi satu keniscayaan. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, bergereja dalam kasih dan relasi yang merupakan dambaan kita, kerinduan kita itu kita wujudkan dengan cara bagaimana? Yang kedua adalah menempatkan relasi dengan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan. Menempatkan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai nilai tertinggi, sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Di dalam ayatnya yang ke-15a di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Atau dengan kata lain, tempatkanlah Tuhan Yesus Kristus itu sebagai yang terpenting di dalam hidupmu. Nah, itu ada kaitannya dengan ayatnya yang ke-14, saudara sekalian, ayat yang sebelumnya. Di sana dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sekalipun harus menderita oleh karena melakukan kebenaran. Nah, saudara sekalian, surat 1 Petrus ini ditulis bagi orang-orang Kristen pada zaman itu yang sedang mengalami penderitaan oleh karena kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Sehingga walaupun saudara sekalian mereka melakukan kebenaran, tidak sedikit dari mereka yang tetap mengalami penderitaan. Padahal mereka melakukan kebenaran. Padahal mereka berbuat baik. Tapi toh mereka tetap menderita. Oleh karena apa? Karena setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Petrus mengatakan di sini sekalipun harus menderita karena kebenaran, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Di dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan sebagai tidak perlu gelisah, tidak tenang pikirannya, tapi justru berbahagialah. Kita ingat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah kamu jikalau oleh karena Tuhan Yesus, kamu menderita. Saudara sekalian, orang-orang percaya waktu itu mereka walaupun melakukan kebenaran, berbuat baik, mereka mengalami penderitaan. Dan di sini Rasul Petrus menasihatkan mereka untuk mereka tidak takut, tidak gelisah, tapi justru malah berbahagialah. Mengapa bisa demikian, saudara sekalian? Karena relasi dengan Tuhan itu ditaruh sebagai yang paling utama. Kalau relasi dengan Tuhan itu ditempatkan di tempat yang paling utama, maka seseorang atau seorang Kristen akan berusaha bukan hanya selalu menjaga kesetiaan relasinya dengan Tuhan itu, tetapi dia berusaha untuk bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun konsekuensinya, dia berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, saudara sekalian, orang-orang yang seperti demikian, orang yang selalu menguduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan,
menaruh relasi dengan Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang tidak mudah terluka hati oleh perlakuan orang lain. Karena perkataan atau perbuatan orang lain yang tidak baik, mengucilkan, merendahkan, menganiaya dan sebagainya. Karena yang utama adalah bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, saudara sekalian, bukankah salah satu alasan pengunjung kebaktian itu tidak terlibat dalam kehidupan bergereja, dalam persekutuan dan pelayanan? Salah satu alasan klasik adalah takut terluka. Takut terluka hatinya. Takut tersakiti hatinya. Udah lebih baik daripada pusing-pusing, daripada nanti tersinggung, daripada nanti hati saya tidak enak, ya sudahlah, cukup jadi pengunjung kebaktian saja. Kalau ikut lebih dalam, masuk lebih dalam, itu akan risiko hati saya bisa terluka, bisa tersakiti oleh orang lain. Nah, saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak ada salahnya. Memang pasti bisa saja ada gesekan, ada sesuatu hal yang tidak enak antara satu dengan yang lain. Tetapi bila relasi kita dengan Tuhan itu adalah yang terutama, maka kita tidak memfokuskan diri kita kepada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, saudara. Tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saudara sekalian, tatkala kita menempatkan relasi dengan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan ini, kita dimampukan untuk mewujudkan bergereja dalam kasih dan relasi. Yang terakhir, saudara sekalian, yang ketiga, untuk mewujudkan kehidupan bergereja dalam kasih dan relasi, maka yang ketiga, kita sepatutnya menyatakan sifat lemah lembut, hormat dan berhati nurani murni dalam ucapan. Kita coba lihat ayatnya yang ke-15. 15b. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, sekali lagi, saudara sekalian, konteks dari ayat ini sebetulnya memang memberikan jawaban atas pertanyaan orang luar, tanda kutip, ini maksudnya orang yang belum percaya Tuhan, tentang pengharapan atau keyakinan orang Kristen. Dan tatkala memberikan jawaban itu, memberikan pertanggungan jawab itu harus dilakukan dengan apa? Ada 3 hal tadi. Pertama, harus dengan lemah lembut. Itu artinya bukan dengan arogan, angkuh, tidak dengan kasar. Nah, kita ingat dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut. Nah, saudara sekalian, dalam ucapannya, dalam perkataannya, Tuhan Yesus itu punya karakter lemah lembut. Ya, bukan arogan, bukan kasar. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus hal ini. Kemudian berikutnya harus dengan, selain lemah lembut, harus dengan hormat. Maksudnya dengan sikap mempedulikan dan menghargai. Yang ketiga harus dengan hati nurani yang murni. Maksudnya hati nurani yang bersih dari kejahatan dan juga hati yang tulus. Ingat, apa yang terpancar keluar itu kan asalnya ini dari dalam, saudara sekalian. Ya, apa yang keluar dari mulut bibir kita, perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu berasal dari dalam hati ini, saudara. Maka hati ini harus dijaga
bersih dan tulus. Ingat, ini konteksnya untuk menjawab orang luar, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau terhadap orang-orang yang belum percaya saja, kita harus berbicara dengan karakter lemah lembut, hormat, dengan hati nurani yang murni. Apalagi terhadap saudara-saudara seiman kita yang notabene adalah sesama anggota keluarga dari Tuhan yang sama. Nah, saudara sekalian, ini kalau bicara terkait dengan hal ini, cara bicara kita dengan orang lain gitu ya, apalagi orang lain yang belum kita kenal, saudara sekalian, ya. Orang lain di luar keluarga inti kita itu biasanya cara bicara kita itu lebih baik ketimbang cara bicara kita dengan anggota keluarga kita sendiri, saudara sekalian. Ya, kalau terhadap orang lain gitu ya, yang di luar keluarga inti kita gitu ya, kita coba hati-hati ngomong yang hormat, ngomong yang sopan ya. Tapi begitu dengan anggota keluarga sendiri, saudara sekalian, karena pikir sudah biasa gitu ya, omongannya itu tidak dijaga, saudara sekalian. Omongannya yang kasar, omongannya yang kotor, omongannya yang menghina, saudara. Dulu pernah ketemu dengan seorang, saudara sekalian, bukan di sini, ya. Ini loh Pak, kalau ada orang gereja datang, woi ngomongnya baik, ya. Tapi kalau orang gereja sudah pulang, aduh Pak, ngomongnya itu kami itu sampai tidak tahan. Nah, saudara sekalian, menyatakan sifat lemah lembut, hormat, dan berhati nurani murni dalam ucapan ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena cara hidup yang saleh itu terlihat mulai dari ucapan. Orang melihat kehidupan saleh dari seseorang itu mulai dari apa? Dari ucapan, saudara sekalian. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16 tadi, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau kita ingin kita punya kehidupan bergereja dalam kasih dan relasi, kita mesti menyatakan sifat lemah lembut, hormat, dan berhati nurani murni di dalam ucapan kita, dalam perkataan kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama belajar 3 hal ini. Bergereja dalam kasih dan relasi yang merupakan dambaan kerinduan bagi kita semua. Mari kita sama-sama wujudkan dengan satu, kita memiliki hati yang berkobar-kobar untuk selalu melakukan kebaikan. Yang kedua, kita menempatkan relasi dengan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, kita menyatakan sifat lemah lembut, hormat, dan berhati nurani murni dalam ucapan kita. Kasih dan relasi yang baik dengan siapa saja, perjuangkanlah dalam hidup kita di mana saja. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala tempat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengingat pengakuan pada baptisan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan Engkau mengabulkan permohonan kami kepada Tuhan dalam beberapa pokok permohonan yang kami panjatkan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap keluarga, saudara-saudara, atau orang-orang yang saat ini Tuhan sedang mengalami kesulitan, khususnya di dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit di antara mereka Tuhan yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan tersebut. Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan penghasilan yang baru bagi kehidupan perekonomian atau keuangan mereka. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, baik yang mengalami sakit oleh karena virus COVID-19 atau yang bukan. Tuhan, kami mohon Tuhan memulihkan kondisi mereka. Kami merindukan Tuhan semakin banyak pasien yang terdampak COVID-19 disembuhkan oleh Tuhan, dan angka kematian oleh karena COVID-19 itu semakin menurun, bahkan semakin mendekati angka 0. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga akan melindungi khususnya untuk setiap dokter, setiap juru rawat yang bekerja di rumah sakit, terutama mereka yang berkaitan secara langsung Tuhan dengan penanganan pasien COVID-19. Mohon perlindungan Tuhan atas mereka semuanya, dan senantiasa Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk keluarga mereka juga masing-masing. Mohon Tuhan peliharakan mereka dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Dan kami juga doakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Apalagi mengingat kebaktian penghiburan dan sebagainya mungkin tidak bisa dilakukan seperti sebelum pandemi ini terjadi. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan menolong khususnya untuk orang-orang yang harus tetap bekerja dari hari demi hari, bukan bekerja dari rumah. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk pemerintah negara kami. Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat, memberikan bijaksana di dalam menangani situasi terkait pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menolong mereka agar mereka melakukan langkah-langkah yang terbaik dalam segala bidang untuk kehidupan negara kami. Dan kami juga mohon Tuhan senantiasa dikaruniakan keamanan, situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat kami. Khususnya Tuhan akibat imbas dari COVID-19 ini Tuhan. Potensi kriminalitas dan juga tindakan-tindakan kejahatan semakin bertambah. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan bagi negeri kami.
juga negara-negara lain yang mengalami hal yang serupa. Kiranya pandemi COVID-19 ini Tuhan segera berakhir, dan negara kami, juga negara-negara lain yang mengalami hal demikian, mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya bukan hanya tetap terpelihara keberadaannya, kehidupannya, tetapi juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, gereja Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk setiap orang Kristen, termasuk kami yang saat ini beribadah kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami berbuat kebaikan secara nyata di tengah-tengah situasi demikian. Tuhan, banyak hal belum kami sebutkan dalam doa ini. Kiranya setiap kami pun juga setia berdoa syafaat di rumah kami masing-masing. Dan di akhir doa ini Tuhan, kami bersama-sama panjatkan doa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya, yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi yang tidak mudah ini, gereja tidak akan berhenti berkarya di tengah dunia untuk terus memberitakan kabar baik dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang. Marilah kita mendukung pelayanan gereja melalui pengumpulan persembahan sebagai wujud kebersamaan dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga besar GKI Harapan Indah. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada saat ada kesempatan atau melalui transfer ke rekening gereja berikut. BCA dengan nomor rekening 521 0335899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Dengan memenuhi kode QR yang ada di layar dan bisa dilihat.
Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Mu. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Sekalipun apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Namun kiranya Engkau melihat ke dalam hati kami yang terdalam, yang meluap dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Ajar kami juga Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatakan syukur ini. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan mengingat agar kita terus memelihara kasih dan relasi yang baik dengan setiap orang, dengan terus menebarkan kasih, damai, dan sukacita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sebagai gereja, kita juga terus berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,